Tentara Australia mendarat di Kendari pada awal bulan November tahun 1945 dari Makassar, Ujung Pandang, yang didudukinya sejak tanggal 23 September tahun 1945. Pada saat itu pemuda Sulawesi Tenggara dengan dasar berita melalui radio telah mengetahui bahwa belakang misi, sekutu yang menang perang ikut suatu kekuatan yang ingin mengembalikan kekuasaan penjajah Belanda di Indonesia. Hal ini tentunya bertentangan dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, rakyat Kolaka yang telah mengumumkan wilayahnya sebagai wilayah Republik Indonesia dengan sendirinya bersikap waspada terhadap kedatangan tentara Australia di Kendari, demikian pula pemuda-pemuda Republik di Kendari, Muna dan Buton. Pada hari pertama kedatangan Australia di Kendari, pemerintah NICA dengan segera direhabilitasi, bekas-bekas KNIL di kampung tahanan Wawotobi segera dipanggil dan dipersenjatai. Saat itu sebagian dari bekas tentara KNIL dipekerjakan oleh Jepang di tambang nikel Pomala'a, Kolaka. Dalam usaha untuk mengumpulkan bekas KNIL ini maka sepasukan tentara NICA sebagai tentara sekutu menuju Kolaka dan Pomala'a untuk menjemput bekas tentara KNIL di daerah itu. Berita tentang kedatangan tentara NICA ini telah diterima oleh Pri Kolaka pada tanggal 16 November tahun 1945 yang segera dicari kebenarannya. Pri Kolaka segera mengadakan rapat pimpinan dan memutuskan untuk mencegah kedatangan NICA memasuki wilayah Kolaka. Tetapi hal ini sudah tidak dapat dihindari sehingga pemuda Kolaka di bawah pimpinan Kepala Pemerintahan Kolaka, Andi Kasim mengadakan persiapan. Tanggal 19 November tahun 1945 Andi Kasim dan seorang pimpinan Pri yaitu Tahrir menuju ke Pomala'a dan mengadakan pertemuan pada pagi sekali dengan para bekas KNIL di daerah itu. Tokoh-tokoh bekas KNIL ini adalah M. Joseph, Sari Lawang dan M. Bilibau yang ketiganya menjadi pimpinan PKR yaitu Badan Kelaskaran dari PRJ Kolaka yang dibentuk pada tanggal 17 Oktober tahun 1945. Setelah dilakukan pertemuan tersebut, diputuskan untuk menghadang pasukan NICA di Kampung Baru, yaitu di suatu tempat 8 km dari Kolaka ke jurusan Kendari di mana terjadi simpang jalan menuju ke Pomala'a. Pemuda-pemuda yang sudah dilatih sudah disebarkan ke desa-desa. Pasukan PKR yang bersenjatakan tombak, parang, bambu runcing dan sebagainya diatur dalam steling di sepanjang jalan antara KM 8 ke jurusan Wundulako. Tenaga yang dikerahkan di waktu itu kurang lebih 1.000 orang. Untuk menghadapi kedatangan NICA oleh Kepala Pemerintah Kolaka Andi Kasim dan pimpinan Pri PKR Kolaka, Tahrir, Cepingak, H. Abdul Wahid Rahim, Andi Puna dan JMO Hijfer, diputuskan untuk menempuh dua cara yaitu berunding atau bertempur. Ternyata setelah tentara NICA berunding dengan Andi Kasim yang disaksikan oleh Abu Baedah dan beberapa kawan semua persyaratan tidak dapat dipenuhi, mereka bersikeras untuk terus ke Pomala'a. Sementara tentara NICA sebagai tentara sekutu menuju ke Pomala'a, pasukan PKR Kolaka di Kampung Baru mengatur siasat penyergapan. Pimpinan atau komando pertempuran diserahkan pada H. Abdul Wahid. Rupanya NICA juga merasa was-was, sehingga mereka meminta bantuan satu truk tentara Jepang untuk menyertainya kembali ke Kendari. Namun mereka tidak menduga sama sekali bahwa rakyat Kolaka dengan senjata yang sederhana akan menggempur mereka dengan tiba-tiba. Salah duga yang mendatangkan kelengahan ini berakibat fatal bagi Letnan Jebon dan pasukannya. Setiba mereka di kilometer 8 Kampung Baru dengan tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan PKR, pasukan NICA kucar-kacir dan hampir tidak dapat membalas serangan PKR. Satu truk tentara Jepang yang menyertai mereka dengan segera menyerah pada PKR karena paniknya. Tentara NICA yang selamat lari kocar-kacir masuk hutan dan diburu oleh rakyat dan pemuda yang menambah kepanikan mereka. Letnan Jebon dapat menyembunyikan diri dan setelah malam baru ia meloloskan diri. Tetapi 2 hari kemudian tertangkap oleh anggota PKR di Rate-Rate, sekitar 40 km dari Kolaka.
Letnan Jebon dan kawan-kawan menjadi tawanan pemerintah Republik Indonesia di Kolaka, dalam usaha untuk melepaskan mereka. Maka pada tanggal 21 November tahun 1945 satu delegasi Jepang dari Kendari dengan memakai tanda palang merah dan bendera putih, tanda damai, datang menemui pemerintah Republik Indonesia di Kolaka untuk meminta mayat korban pertempuran, tawanan dan semua alat dan perlengkapan. Permintaan ini tidak dikabulkan oleh pemerintah Republik Indonesia di Kolaka. Pada tanggal 26 November tahun 1945, pemerintah Indonesia di Kolaka menerima telegram dari Makassar. Telegram tersebut datang dari Panglima Tertinggi Angkatan Darat Pendudukan Australia melalui Panglima Angkatan Darat Jepang di Pomala. Kabar tersebut memberitakan bahwa tentara Australia akan datang ke Kolaka. Selepas itu, pemerintah Republik Indonesia melakukan perundingan dengan pimpinan PRI-PKR Kolaka dan Luwu. Hasil dan persyaratan negosiasi segera dikirim ke Makassar melalui Jepang di Pomala. Persyaratan itu kemudian diterima dan ada jawaban bahwa pasukan Australia akan datang ke Pomala pada tanggal 19 Desember tahun 1945 untuk berunding. Syarat pertama disepakati dengan permintaan Australia untuk membebaskan 7 pemuda Luwu yang saat itu menjadi tahanan Australia di Makassar. Delegasi pemerintah Australia setuju untuk memproses permintaan ini tetapi tidak memberikan kepastian tentang pembebasan dari penahanan. Permintaan kedua menyangkut pengiriman 50 pucuk senjata api. Andi Kasim tidak tahu bahwa ada begitu banyak senjata, tetapi dia bersedia untuk melakukan pemeriksaan rumah demi rumah dalam upaya untuk menemukan senjata tersebut. Australia rupanya mengetahui bahwa Pri Kolaka telah menenggelamkan dan mengambil kembali senjata Jepang yang ditenggelamkan di Pelabuhan Pomala pada tanggal 10 September tahun 1945. Permintaan ketiga dan keempat sama sekali tidak digubris oleh delegasi Luwu, Kolaka karena yang disebut ekstremis adalah pejuang kemerdekaan, sedangkan tunduk pada Jepang merupakan penghinaan terhadap rakyat merdeka. Pada hari yang sama, Jebon diserahkan kepada Angkatan Darat Australia, sedangkan tahanan lainnya diserahkan pada hari berikutnya. Dalam peristiwa ini tergambar perpaduan semangat dari pemerintahan setempat, pemuka masyarakat dan para pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran 19 November tidak dapat hanya dikatakan sebagai perlawanan dari anggota kelaskaran tetapi merupakan perang rakyat atas pimpinan kepala pemerintahan, walaupun peranan utama dilakukan oleh Pri dengan PKR, akibat yang ditimbulkan oleh kedatangan tentara Australia di Pomala yaitu tindakan keras dan penghinaan yang dialami oleh komandan tentara Jepang di daerah itu dari komandan tentara Australia. Karena kegiatan-kegiatan seperti ini khususnya kita di Kabupaten Kolaka, kalau bisa setiap tahun dilaksanakan. Karena tidak sedikit, mungkin Kolaka ini satu dibanding kabupaten-kabupaten lain di daerah di seluruh Indonesia ini kita punya ciri khas tersendiri. Karena peristiwa yang kita rayakan hari ini adalah peristiwa tanggal 19 November 1945. Kita cuma selisih 9 hari dengan peristiwa yang terjadi di Surabaya yang hari ini dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Saya kira itu yang menjadi perhatian kita. Jadi kita sebagai pemuda di Kabupaten Kolaka ini harus berbangga bahwa kita memang punya andil dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kira itu dari saya. Ya, kalau drama kolosalnya tadi itu apa, Pak? Ya? Drama kolosalnya tadi itu menggambarkan apa? Menggambarkan bagaimana semangat perjuangan rakyat Kabupaten Kolaka dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu kan kita baru berapa hari Republik itu diproklamirkan dari pada tanggal itu ya. Hanya selisih berapa bulan saja proklamasi itu. Dan pada waktu itu kan informasi dari Jakarta ke Kabupaten Kolaka ini tidak seperti hari ini. Jadi memang hari tanggal 17 sudah diproklamirkan, tapi itu nanti beberapa hari kemudian baru sampai ke sini karena informasi itu kita masih menggunakan apa pada waktu itu.